Di sini Ibu punya contoh soal yang contoh soal untuk hukum Hess. Kita kan tadi belajarnya tentang hukum Hess. Ini contoh soalnya. Misalnya, di sini diketahui data sebagai berikut. Ada data-data di bawah ini. Ini data pertama, kedua, ketiga. Yang ditanyakan adalah tentukan entalpi reaksinya itu berapa katanya. Nah, jadi gini, ini ceritanya seseorang pengen tahu delta H untuk reaksi yang keempat, ini reaksi 4, tapi nggak bisa diketahui langsung secara kalorimetri. Tapi kita punya data-data yang 1, 2, 3 ini, gitu. Jadi, kalau ini, tadi yang data 4 itu secara langsung gitu reaksinya, kalau yang ini melalui tahapan-tahapannya. Nah, tahapan-tahapannya sama seperti yang tadi, sama-sama aja. Jadi, kita pengen cari ini dari tahapan-tahapan ini. Nah, yang dijadikan patokan berarti yang ini ya, karena ini yang ditanyakan, kita yang jadikan patokan. Caranya misal, yang pertama nih, reaksi yang pertama dulu. Ini ada H2, ada F2, ada 2HF. Kita lihat F2 yang ini ada di sini, ada ya. Dan sama-sama dia di belakang tanda panah. Tuh. Yang HF juga sama di setelah tanda panah. Kita cari lagi ya. F2 itu ada lagi. Di sini nih. Ini ada lagi. Oh, kalau seperti itu, ya udah kita cari yang lain dulu. Jadi, yang pertama kali kita harus pikirkan, jangan dulu kita mikirin reaksi di mana di sana ada zat yang sama gitu. Kita pilih yang berbeda aja. Misalnya nih, C2H4. Dia kan cuma ada di reaksi ketiga aja ya. Jadi kita pikirin yang ini dulu. Oh, itu tuh ada C2H4. Kita lihat di reaksi keempat yang ingin kita cari, C2H4-nya ini ada di sebelah kiri tanda panah. Sedangkan di reaksi yang ketiga ini ada di sebelah kanan tanda panah. Artinya kita harus balik reaksi yang ketiga ini. Kita harus dibalik agar si C2H4-nya ini di kanan. Nah, jadi reaksi yang ketiga ini kan kita balik. Jadi C2H4 gas menjadi 2C solid ditambah 2H2 gas. Gitu, karena kita balik reaksinya. Ya, sampai sini paham ya? Kalau dibalik nih, berarti delta H, ayo yang dibalik, kalau dibalik gimana? Delta H-nya jadi negatif ya, kan ini tadinya positif, karena dia dibalik berarti delta H-nya jadi negatif, tapi nilainya tetap sama, itu 52,3 kilojoule. Lalu yang mana, apalagi ya, yang cuma ada satu itu CF4 nih. CF4 di sini cuma ada satu juga, nggak ada lagi di reaksi yang lain si CF4 itu, dan dia sama-sama di setelah tanda panah, berarti nggak boleh dibalik, tetap aja gitu. Cuma kan ini ada dua nih CF4-nya, di sini dia cuma satu, nggak ada koefisien itu, artinya di sini ada koefisien 1. Berarti reaksi yang kedua kita harus kali 2 gitu. Jadi reaksi yang kedua nih kita harus kali 2. C-nya jadi 2C, ini jadi 2 kali 2, 4, F2 menjadi, ini jadi 2 CF4 gas, delta H-nya juga kita kali 2, jadi minus 680 kilojoule kali 2 itu jadi berapa ya, 1000 minus 1360 kilojoule ya. Nah, jadi seperti ini. Lalu reaksi yang pertama ada HF ya. Nih ada HF. Dia cuma ada satu, di sini 2 HF-nya itu, sedangkan yang di sini 4. Tapi sama-sama di setelah tanda panah, berarti nggak usah dibalik. Cuma harus dikali 2 agar si koefisien yang ini jadi 4 gitu. Jadi reaksi yang pertama kita kali 2 juga sama.
Ini H-nya tadinya 1 jadi 2, F-nya tadinya 1 jadi 2, gini, terus HF-nya itu jadi 4HF. Delta H-nya juga sama dikali 2, tandanya tetap negatif ya, minus 537, yang ini dikali 2, itu minus, berapa sih, 1074 kilojoule ya, iya, segitu. Lalu kita lihat ya, kita analisis data-data yang ini, apakah benar membentuk reaksi 4? Kita lihat. Ini C2H4. Iya, ada yang sama nggak? Kalau ada yang sama kita coret nih. Ini sama ya. Ini sama dan berseberangan. Yang ini di belakang tanda panah, yang ini setelah tanda panah. Boleh kita coret. Habis reaksinya. Terus apa lagi yang sama? Ini H2 sama dan berlawanan. Ini F2 sama dicoret, jangan karena dia sama-sama di sebelum tanda panah, jangan digimana-gimanain. Udah ya, sekarang kita tulis hasilnya. Berarti hasilnya C2H4 gas. Lalu apa lagi di sini? F2, 4F2 sama 2F2, berarti 4 tambah 2 itu 6, menjadi apa ini? 2CF4 ya, ditambah 4HF. Ini gas juga. Lalu delta H yang ini kita tambahkan, minus ini tambah minus ini tambah minus ini, jadi berapa? Boleh pakai kalkulator, nggak apa-apa pakai kalkulator aja. 86,3 kilojoule. Nah, dapat deh delta H-nya. Nah, itulah contoh soal untuk hukum Hess. Nah, bila ada yang ingin ditanyakan, boleh sok